Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan yang kedua. Di sini kita akan membahas terkait tentang praproses data pada sebuah sistem temu balik informasi. Jadi kembali lagi kita review pada saat kita membangun sebuah sistem informasi, kemudian di dalamnya ada terkait tentang temu balik informasi, tentu berkaitan dengan yang namanya dataset. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa datasetnya itu bisa berupa gambar, kemudian video, berbasis multimedia, atau bahkan teks yang memang sering menjadi identik pada saat kita ketemu dengan sistem temu balik informasi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita masuk dulu kenapa kita harus melakukan praproses gitu ya. Maka ada istilah praproses data itu sangat penting atau penting. Di sini digambarkan bahwa istilahnya adalah GIGO. Garbage in, garbage out. Jadi jika sampah yang masuk itu akan dikeluarkan lagi menjadi sampah seperti itu. Jadi tidak ada informasi, berarti tadi kata kuncinya adalah temu balik informasi. Jadi kita menemukan sesuatu yang menjadi nilai value seperti itu. Nah, di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa Gigo ini teman-teman bagaimana pada saat kita masukkan sampah supaya tidak keluarnya juga sampah. Tentu ada yang namanya praproses data. Seperti apa? Misal, ilustrasinya pasti selalu sampah. Nah, di sini teman-teman pada saat sampah itu memiliki value, memiliki temu balik informasi, maka sampah itu bisa dipilih menjadi organik dan anorganik. Yang organik, nah itu bisa diolah menjadi pupuk kompos, biogas, dan yang lainnya. Saat ini teman-teman secara real itu bisa dilihat banyak sekali gitu ya, kayak seperti itu. Kemudian yang anorganik, plastik dipilah lagi. Kemudian berkaitan dengan besi dan yang lain, kaca itu bisa dilebur gitu ya. Maka sekarang itu banyak sekali bahan hasil daur ulang itu menjadi sebuah kerajinan tangan atau bahkan produk yang sering kita gunakan. Cuma tadi memang perlu proses lagi. Seperti biasanya kalau besi itu dimuaikan kembali kemudian dibentuk kembali. Begitu juga dengan kaca, kemudian dengan tadi sampah plastik dipilah juga tadi sampah plastik sehingga bisa dipres kemudian bisa diolah kembali. Nah, itu maka kenapa kita pada saat mengambil data, mengcrawling, scraping atau misalnya menambang data dan yang lainnya, baik itu data primer kita ambil langsung, tidak bisa langsung diproses karena tadi kita ingin menentukan tujuannya dulu apa, temu balik informasinya mau seperti apa. Maka di sini kita perhatikan jangan sampai pada saat kita punya dataset kemudian menjadi tadi gigo. Bahkan sekarang banyak dataset yang sudah hampir 50% bersih seperti itu teman-teman. Tergantung tadi teman-teman mau informasinya seperti apa, mengembalikan informasinya seperti apa gitu ya. Maka di sini tadi yang saya sampaikan ilustrasinya. Ini hanya dua. Tadi saya generate lagi yang anorganiknya, plastik, besi, kaca, dan yang lainnya. Ini tergantung teman-teman eksplorasinya. Maka pada saat akan membangun sebuah sistem temu balik informasi, kita bisa perkuat sebetulnya di praproses. Gitu ya. Sekarang lagi trennya adalah hyperparameter tuning. Nah, sebetulnya di praproses juga ada beberapa teknik yang bisa meningkatkan akurasi, precision, atau recall-nya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tantangan data. Nah, tentu tantangannya adalah tadi komputer memahaminya datanya terstruktur, bentuknya tabel, angka gitu. Tetapi kan dokumen dan teks tidak terstruktur seperti tadi. Teks itu tidak terstruktur pada saat saya ambil dari media sosial, dari web gitu ya, atau dari seperti kita sampaikan kemudian direkam menjadi sebuah dataset audio itu tidak terstruktur gitu ya. Kemudian dokumen, saya punya dokumen image, video, itu juga tidak terstruktur karena pada saat disimpan dalam sebuah penyimpanan, tentu kalau datasetnya adalah multimedia, itu teksnya dipisah, image-nya dipisah, kemudian videonya dipisah, audionya dipisah. Maka kita tidak bisa proses langsung, gitu ya. Nah, maka kalau fungsi kuncinya, kita ambil contoh untuk yang pemrosesan teks. Ini menjadi teks mentah menjadi format yang bisa dianalisis. Sama, begitu juga dengan image dan yang lainnya. Maka menghasilkan yang namanya algoritma temu balik informasi.
tadi prosesnya menjadi relevan karena tadi disesuaikan seperti itu. Nah, tahap praproses data ini yang saya harus dahulukan yang mana? Ini saya beri sampel dua. Tapi tentunya ini tergantung dari dataset teman-teman. Jadi tidak bisa saya sudah mengkoleksi kemudian saya gabungkan. Ada juga yang tidak digabungkan, bahkan dipisah seperti itu gitu ya. Misal kalau saya kemarin melakukan praproses data image dan teks itu digabung, berarti kan mengkoleksinya saya teksnya, kemudian image-nya, kemudian diintegrasikan. Untuk apa? Multi representatifnya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya cukup hanya satu ya tidak jadi masalah gitu ya. Atau misalnya Bu saya integrasikan karena pengambilan datanya per tahun dan free gitu ya. Apakah itu namanya diintegrasikan? Iya, boleh diintegrasikan. Pada saat ngambil dataset yang pertama, kedua, kemudian digabungkan. Kemudian itu secara teknis. Kemudian data cleaning, apakah perlu dibersihkan? Nah tadi, tergantung datasetnya. Kita ilustrasikan adalah ke makanan. Jadi kalau teman-teman makanan, apakah ada yang langsung bisa dimakan? Iya, kalau tanaman itu tidak pakai pestisida, gitu, alami, organik, dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya tadi, pakai pestisida dan yang lain perlu dibersihkan gitu ya, minimal kan dielap gitu teman-teman gitu ya. Itu juga kembali ke data teman-teman. Tadi saya sampaikan ada beberapa dataset yang memang sudah bersih, bahkan mungkin minimal 50% itu bersih. Bahkan sekarang sudah ada yang tinggal pakai saja seperti itu. Nah, kemudian ada juga data transformasi. Nah, ini seperti apa? Nah, pada saat kita punya dataset image, gambar digital, tentu teman-teman tidak bisa langsung mengolah itu ditransformasikan ke dalam bentuk apa? Matriks, gitu ya. Maka berbeda image-nya. Kalau analog dengan digital, kita juga pengolahan image processing itu adalah image digital, gitu ya. Kemudian ada lagi, pada saat kita menggunakan dataset, tentu yang berkaitan dengan data reduction, gitu ya, atau ekstraksi fitur, atau seleksi fitur, gitu ya. Ini kenapa? Karena tadi sangat besar, kita perlu mereduksinya, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau berkaitan dengan gambar, kemudian dengan suara, ada noise, nah itu juga perlu kita praproses seperti itu, gitu ya. Kemudian data diskritisasi juga sama. Nah, jadi ini tergantung teman-teman datasetnya seperti apa. Kita tidak bisa menyeragamkan. Walaupun datasetnya sama gitu ya. Datasetnya sama adalah teks image. Nah, kita perlu tadi belajar dulu tentang datasetnya. Karena pada saat berbicara, kita ambil sampel yang teks. Teman-teman kan tentunya pada saat mengcleaning, ini teksnya membahas tentang emoji tidak? Kalau ya berarti jangan di cleaning gitu ya. Maka ada tahap praproses yang dimana menghapus atau menghilangkan simbol atau emoticon. Tapi kalau teman-teman konsennya di sana ya jangan dihapus, berarti digunakan. Dari satu segi saja cleaning itu bisa berbeda seperti itu gitu ya. Makanya kalau saya nguji suka nanya, ini tahapannya yang mana dulu gitu ya. Karena bisa jadi tadi kalau emoticon kemudian ada tahap cleaning, simbol dan yang lain dihapus tidak gitu ya. Karena bisa jadi ada beberapa eh, penulis atau pengguna media sosial atau website dan yang lainnya pada saat menulis komentar, mungkin emojinya tidak menggunakan emoji yang ada, tapi pakai titik dua D gitu ya, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian pada saat kita lihat tahap praproses, nah tentu tadi saya katakan berbeda. Ada data juga, istilahnya Bu data profiling. Nah, ini juga boleh, tapi teman-teman melihat profiling datanya seperti apa. Saya menggunakan spasial, berarti saya menggunakan wilayah. Kemudian nanti ada berkaitan spasial fiturnya, berarti saya tidak boleh menghapus data tanggal, data tempat, data wilayah, nah seperti itu. Jadi nanti kita lihat praprosesnya. Teman-teman teks juga tentu berkaitan dengan spasial. Jadi kita pengen mengetahui nih, korban bencana itu yang membutuhkan terkait pakaian itu di wilayah mana saja, itu kita bisa lihat dari website atau dari komentar di Twitter atau di media sosial lainnya. Maka teman-teman jangan menghapus itu yang namanya tanggal, kemudian wilayahnya seperti itu. Karena rata-rata Bu saya hapus aja, karena yang kita perlukan teks. Kita view dulu kembali ke tujuan. Mau temu informasinya seperti apa? Saya pengen tahu nih, yang terkena wabah penyakit setelah bencana banjir itu banyak dari wilayah mana gitu kan ya. Itu maka dari data profilingnya bekerja di sini jangan dihapus. Tentu itu yang menjadikan salah satu utama pada saat kita di praproses data.
Kemudian data cleansing sama seperti tadi data reduction, kemudian data transformasi juga sama. Nah, data encryptment di sini tentu tadi butuh yang namanya sebuah security dan yang lainnya. Nah, tentu pada saat kita berbicara data validasi, ini untuk dipastikan betul tidak data encryptment yang kita gunakan seperti itu. Karena kalau misalnya tidak tadi berimbasnya adalah nanti pada saat ke model seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi praproses data tersebut bisa jadi berbeda di teman-teman walaupun tentang image sama gitu ya. Kita lihat nanti beberapa praprosesnya. Yang pertama praproses untuk data di teks. Ini teman-teman sudah pelajari di Natural Language Processing karena kemarin fokusnya adalah di teks. Jadi bagaimana prosesnya kita melihat analisis teksnya dulu, raw teksnya seperti apa. Kemudian tokennya, nah teman-teman ini tokennya mau seperti apa. Kemudian mengganti huruf kecil semua, menghapus kata yang tidak penting, kemudian sampai nanti akan seperti apa stemming atau lemmatization yang digunakan gitu ya. Nah, di sini token, tentu teman-teman pada saat menggunakan token, ini salah satunya nanti bisa diklik contoh token ya untuk codingannya. Nah, di sini token ini memecah menjadi teks ini menjadi unit-unit yang lebih kecil. Jadi kalau saya punya sebuah kalimat, ini biasanya di tokennya bisa berupa kata, frasa, atau simbol. Jadi kalau saya misalnya sistem temu balik informasi adalah hal yang menarik, maka kalau di token kita bisa gunakan seperti ini. Sistem temu balik informasi adalah hal yang menarik seperti itu gitu ya. Nah, kalau titiknya pun sama, kita ini masukkan ya, ini ada kekurangannya, bisa masukkan. Pemisahannya ini seringkali dilakukan berdasarkan spasi, tanda baca atau karakter tertentu yang teman-teman tentukan gitu ya. Nah, kemudian normalisasi. Normalisasi di sini tentu tadi ada yang menghilangkan angka, kemudian ada yang menghilangkan huruf besar menjadi huruf kecil, merubahnya gitu ya. Kemudian ada spelling checking gitu ya. Ya, teman-teman ini tidak hanya normalisasi itu tidak terpaku pada tadi case folding saja. Jadi kalau teman-teman sudah tadi menghilangkan tanda baca berarti dokumen, spasi dokumen, maka menjadi dokumen. Satu, dua, tiga rumah bisa jadi menjadi rumah seperti itu. Karena angka dan tanda baca dihapus seperti itu. Nah ini juga tadi hati-hati. Karena apa? Karena kalau misalnya saat dulu saya memproses data, itu kan senyum lebar itu dengan gigi itu adalah titik dua dan D besar. Itu tidak saya hapus. Karena apa? Karena saya pengen mengetahui emojinya, emotikonnya. Kalau sekarang kan masing-masing emoticon sudah punya kelasnya. Energi seperti apa, kemudian sad, gitu ya, happy, dan yang lainnya. Nah, ini juga masih menjadi concern. Bagaimana kalau kita tanda bacanya itu masih memiliki arti emosinya gitu ya, atau emojinya. Nah, kemudian di sini koreksi dari ejaan. Nah, ini biasanya kita menggunakannya kalau di Indonesia itu adalah KBBI. Nah, ini teman-teman sudah banyak juga. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri, boleh-boleh. Tapi harus sesuai dengan KBBI. Misalnya, seksama, saksama. Kadangkala, kadang-kadang. Gitu ya. Silahkan, silakan gitu ya. Merubah, mengubah. Nah, ini nanti silakan dicek kembali di KBBI-nya seperti apa. Kemudian stopword removal. Ini menghilangkan kata umum yang tadi tidak memiliki makna, gitu ya. Tapi kembali lagi tadi, kita ingin mengetahui konteksnya posisi atau tidak. Kalau tidak, ya kita hapus, gitu ya. Dan, untuk, di, ke, gitu ya. Kemudian ada stemming dan lemmatisasi. Di sini, lemmatisasi itu sering menyamakan dengan stemming, padahal sangat berbeda. Sebetulnya, teman-teman kalau sudah menggunakan library, cek kembali, itu biasanya menggunakan validasi lemma atau lemmatisasi. Jadi ini lebih akurat ya, karena menggunakan kamus dengan aturan linguistik. Jadi sudah menggunakan bentuk dasar yang sudah divalidasi menggunakan aturan linguistik. Tapi kalau stemming ya tadi, untuk mendapatkan kata dasarnya saja. Bahkan pencarian bisa di stemming menjadi pencari, kan akhiran an atau cari. Ini tergantung dari library-nya. Tapi kalau lematisasi itu sudah fix menggunakan kamus. Jadi otomatis kalau pencarian itu akan dilemitasi menjadi cari. Begitu juga dengan mencari. Kata dasarnya pasti cari. Karena dia sudah punya kamus aturan linguistiknya.
kata dasar, kalau pakai imbuhan depan, belakang, dan seterusnya. Maka teman-teman kalau sudah fokus di sana, ya gunakan lematisasinya. Jangan kembali ke steamingnya seperti itu. Kecuali teman-teman memang menggunakan steaming gitu ya. Jadi di sini kita lihat dulu perbedaannya. Ini akurat sering menghasilkan kata dasar yang tidak valid gitu ya, kurang akurat karena tadi bisa jadi dari satu kata itu menjadi beberapa gitu ya. Tapi kalau lematisasi itu sudah fix karena menggunakan kamus aturan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan dengan aturan linguistiknya. Prosesnya ini memotong imbuhan, mau depan, mau belakang gitu ya. Tapi kalau ini sudah ada kamusnya. Jadi kalau teman-teman belajar di prolog atau di AI itu di AI morfologi gitu ya menggunakan prolog. Nah, itu teman-teman pasti sudah paham di sana. Kecepatannya ya tadi lebih cepat sih gitu dan efisien. Ini lebih lambat karena tadi tidak pada saat kita akan ngecek kalau sumbernya banyak, ini kamusnya, ini analisis morfologinya. Tadi kan punya kamus linguistiknya. Kalau ini kan tinggal motong aja depan atau belakang seperti itu gitu ya. Cocoknya untuk apa? Aplikasi yang kecepatannya tinggi, seperti Google Search sebetulnya gitu ya. Tapi kalau tadi untuk aplikasi yang akurasinya tinggi, analisis sentimen, itu selalu saya arahkan teman-teman harus pakai lematisasi sebetulnya kalau untuk penelitian sekelas tugas akhir atau publish gitu ya. Kemudian terjemahan mesin, chatbot, dan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa belajar teks ya, praproses teks kemarin yang sudah ada di proyek NLP, dilanjutkan ke dalam sistem temu balik informasi. Kita lanjut di sini praproses untuk data set gambar atau image. Nah, di sini tentu teman-teman melihat image itu kalau kita resolusinya besar tentu harus di-resize. Kenapa? Karena pada saat nanti memodelkan itu akan lama, apalagi terkendala di device. Nah, bisa jadi di resize gitu ya. Kemudian kalau sudah di resize, saya kekurangan dataset gitu ya. Kita bisa menggunakan teknik argumentasi. Teknik argumentasi ini bisa di rotasi, pencahayaannya bisa ditambah dikurangi gitu ya. Rotasinya juga bisa bergeser 10 derajat, 15 derajat gitu ya. Nah, itu kan jadi banyak. Satu image dirotasi misalnya masing-masing dua aja gitu ya untuk sudutnya itu bisa 2 kali 10 dan sebanyaknya tergantung teman-teman butuhnya seperti apa. Maka kita bisa gunakan data argumentasi. Tadi berdasarkan kecerahan gitu ya. Nah, kemudian normalisasi, nah ini dinormalkan seperti apa? Nah, biasanya tadi standarnya seperti apa pencahayaannya gitu ya. Maka nanti bisa menggunakan fungsi dan sigma dan yang lainnya seperti itu. Ini ilustrasinya. Oke, kita lihat di sini praproses data tadi resize gitu ya. Resize ini mengubah dari ukuran. Nah, teman-teman nanti bisa ditentukan ukurannya gitu ya. Tapi tentunya yang proporsional gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat, oh kalau saya sih biasanya pengen tingginya segini, menyesuaikan. Nah, masih proporsi gitu ya. Tapi kalau misalnya diatur biasanya tadi. Nah, ini kan seperti melebar. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Alasannya, kadang tanpa disadari kita ngolah data ya udah ukuran sekian kali sekian. Betul tidak resize-nya gitu ya. Nah, itu yang berkaitan di sini. Istilahnya kalau resize di sini adalah menjadi ukurannya lebih kecil gitu kan ya. Gitu. Nah, bisa juga menjadi besar iya, tapi tadi jika resolusi gambar sangat besar, mengecilkannya akan mengurangi beban komputasi kan tadi gitu ya. Kalau device kita tadi tidak mumpuni. Kemudian ini ada yang sering menyamakan dengan segmentasi, teman-teman. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Ini bisa jadi masuk ke dalam praproses, tapi sering masuk ke dalam tadi pemodelan. Seperti apa? Ini memotong, menggunting seperti objek yang ada di poster. Misalnya memotong gambar mobil, pohon, rumah. Jadi kalau di gambar A ini, gitu ya, petanya seperti ini, atau ini adalah gambar dari penyakit atau ilustrasi apapun, itu nanti kita pengen ngambil nih segmentasinya. Yang pentingnya yang mana? B, C, D. Nah, seperti ini kita peroleh segmentasi ini yang penting, gitu ya. Jadi berbeda dengan praproses, tapi kita mengambil sebagian gitu ya. Maka di sini saya pertegas dalam sebuah tabel menyeragamkan dimensi gambar. Tadi kan supaya praprosesnya lebih cepat ke modelnya ini berarti kita resize tadi ya. Kemudian tadi bisa juga menggunakan teknik augmentasi dan yang lainnya. Nah, kalau segmentasi ini mengidentifikasi objek pada tingkat pixelnya. Mak segmentasi di sini atau bagian yang kita pilih gitu ya.
Jadi kalau teman-teman segmentasi mata, bola mata, fokus di retina, yaitu adalah segmentasi. Gitu ya. Kalau resize berarti kan ukurannya dikecil atau dibesar. Ini kompleks. Maka di sini biasanya, nah ini hubungannya. Ini lebih ke tahap proses tadi untuk yang argumentasi mau resize, mau cropping, kemudian mau tadi berdasarkan warna, brightness-nya gitu ya. Nah kalau ini tugas akhir dari model atau tugas utama sebuah praprosesnya seperti itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada normalisasi. Nah, normalisasinya seperti apa? Kalau tadi kan distandarkan nih, misalnya dengan bahasa standar Kamus Bahasa Indonesia KBBI-nya. Di image juga sama-sama. Karena apa? Kadang ada normalisasi tadi untuk datanya yang tidak sesuai. Maka kita cari ambilnya. Contoh yang paling sederhana. Kalau normalisasi, ini kan besar. Saya dinormalkan karena butuh yang kecil. Kita bisa ambil yang mewakili, ya berarti yang memuat paling besar. Dari kotak pink, kita ambil 4. Dari kotak yang hijau, kita ambil 8. Karena angkanya yang besar semua ya. Kemudian, 4, 5, berarti 6 kita ambil. 4, 3, 9, berarti yang 9. Seperti itu, gitu ya. Nah, contoh lain, realnya seperti apa? Kalau cap, nah gitu ya, cap jempol nih kita ya. Nah, ini kan pudar. Normalisasikan warnanya itu seperti apa ketebalannya. Nah, ini kita normalisasikan seperti itu, gitu ya. Jadi nilai pikselnya, nah ini berfokusnya di sana. Kemudian bagaimana dengan praproses argumentasi? Sama tadi ya, argumentasi. Berarti ini tadi sampaikan seperti yang di resize yang awal, itu kan masuk ke dalam argumentasi. Mau di flip, dirotasi gitu ya, mau pengskalaan, diperkecil seberapa, di crop, berbeda ya, di flip, di scale. Nah, kalau di crop ada bagian yang dipotong. Cut out berarti ada bagian yang dipotong juga seperti itu, gitu ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, kalau konversi ruang tadi, color space conversionnya, di sini biasanya umumnya adalah menggunakan RGB gitu ya, atau nanti akan dikonversi gitu ya. Kalau warnanya ini CMYK dan ini itu akan dikonversi ke grayscale. Ya, skalanya abu-abu gitu ya, untuk mengurangi dimensi. Kenapa? Karena tadi pasti berat pada saat diproses seperti itu di modelnya. Kemudian kita masuk ke praproses untuk dataset video. Nah, ini tadi yang disampaikan dalam database. Kalau teman-teman kemarin sudah kita bedakan sistem temu balik informasi dan sistem basis data tentu berbeda. Jadi ilustrasinya kita masuk dulu ke sistem basis data kan itu penyimpanannya berbeda gitu ya. Terus bagaimana untuk video ini? Ini raw video itu framenya diekstraksi. Diekstraksi itu seperti apa ya nanti tentu menjadi image. Karena video itu kan sebetulnya image yang bertumpuk gitu ya frame-framenya. Maka kita lihat kenapa? Karena pada saat kita punya video tadi sama pengolahannya masuk ke dalam image processing. Maka tidak akan jauh ada data augmentasi tadi berkaitan dengan resize gitu ya, kemudian scaling, brightness, dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah ekstraksi frame. Ini dipecah berdasarkan urutan gambar individunya. Jadi bisa mengekstrak nih dari interval waktu tertentu. Misalnya per 1 detik kita ambil, gitu kan ya. Ini contohnya. Kita ekstraksi fiturnya, ini gambarnya gitu ya yang diambil. Kemudian pengurangan dimensi. Jadi kan dimensinya itu ada ya ukuran, ada height, ada waktu, dan yang lainnya. Di 3 dimensi misalnya. Ya tadi direduksi dimensinya, representasi menjadi 1 dimensi atau 2 dimensi. Gitu ya. Nah ini ada dua cara mengekstrak frame-nya untuk mengurangi dimensi. Ada yang berdasarkan downsampling spasial. Yaitu tadi setiap frame-nya menjadi ukuran kecil. Mirip kalau di image tadi kayak resize. Gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke downsampling temporal, nah ini mengurangi frame-nya per detik. Jadi kita kurang. Kadang kan kalau di dalam video itu ada skin yang diem sama gitu ya, dan itu dikurangi gitu ya kecepatannya. Nah, secara cara kerja downsampling ini kita bisa lihat untuk contohnya. Nah, ini dua XX2 gitu. Ini kan menjadi kecil. Nah, kemudian ini ya seperti ini. Cara kerjanya seperti apa? Nah, ini biasanya melibatkan algoritma interpolasi pixel gitu ya. Kemudian menggabungkan menjadi 1 pixel baru. Makanya tadi ini saya punya nih di sini. Kemudian ini punya. Nanti pada saat digabungkan ini menjadi seperti ini contohnya. Misal kita punya resolusinya 1080p.
Kemudian dapat di down sampelnya menjadi 408p. Berarti kan tadi di resize gitu ya, dikecilkan. Atau bahkan lebih kecil lagi 240p. Maka teman-teman kalau lihat di YouTube atau di aplikasi lain, itu kan teman-teman bisa pilih tuh frame-nya, resolusinya mau yang berapa. Seperti itu gitu ya. Metodenya biasanya average pooling, biasanya menghitung rata-rata tuh per pixelnya. Atau pooling, seperti tadi yang mengambil yang maksimumnya gitu ya. Seperti itu areanya gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita berbicara tentang tadi spasial, berarti ada temporal. Nah, temporal ini mengurangi tadi. Teman-teman bisa lihat ini original, kemudian ini kita ambil, kita bisa lihat di sini, ini satu, dua, tiga, lima. Eh, Frame originalnya 5 waktunya, tapi kita bisa 1, 3, atau 5 karena sama teman-teman gitu ya. Mana nih yang samanya? Maka ini pada saat kita lihat bisa kita menggunakan downsample video frame low frame rate-nya seperti itu. Jadi ini ilustrasinya gitu ya. Kemudian, pada saat kita memproses dataset video, tentu kita tadi tidak lepas dari dua hal tersebut gitu ya. Bayangkan sebuah video tadi 30 frame per detik, kita bisa rasiokan 1:3 seperti itu. Cuma contoh umumnya tadi frame ke N-nya atau frame kuncinya. Jadi ada beberapa adegan kunci gitu ya. Kalau di forensik misalnya itu yang akan diambil, ya yang selebihnya tidak digunakan. Nah, itu adalah cara kerja menggunakan downsampling temporal. Biasanya di salah satu kasusnya adalah terkait tentang forensik seperti itu, yang diambil dari video gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa dimasukkan di dalam kolom komentar. Materi ini bisa diakses di dalam link di dalam deskripsi. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silahkan dituangkan di dalam komentar seperti itu. Untuk pertemuan kedua ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.